Kita lanjutkan ya Bu. Ya, nah sekarang kita diskusi fokusnya pada perkembangan komunitas praktisi. Jadi ingat-ingat kembali komunitas praktisi ya, kita di mana di pendampingan-pendampingan sebelumnya itu kan saya beberapa kali bertanya tentang komunitas praktisi yang sudah Ibu lakukan atau Ibu buat dan atau komunitas praktisi yang Ibu sudah ikuti, ya kan? Yaitu komunitas praktisi yang dimaksud itu kan adalah komunitas belajar, ya seperti itu, yang punya perhatian atau yang punya perhatian pada peningkatan pendidikan si satuan pendidikan seperti itu. Nah sekarang, oke, kasih hilang dulu DP kerami Bu. Oke. Nah, jadi diskusi ini adalah merupakan implementasi dari rencana Lokakarya 2 ya. Jadi sebenarnya di Lokakarya 2 itu ada tugas di mana kita harus membuat komunitas praktisi. Masih Ibu ingat apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan ketika kita mau membuat komunitas praktisi, kemudian juga untuk dapat mempertahankan komunitas praktisi ya, seperti itu. Jadi kan dengan cara kita harus membuat kegiatan-kegiatannya seterusnya. Nah ini sebenarnya diskusi yang juga tindak lanjut dari Lokakarya 2. Nah sekarang saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah Ibu sudah merintis komunitas praktisi di sekolah atau sekitarnya? Dan jika ada, bagaimana peran komunitas tersebut terhadap proses belajar Ibu? Terima kasih Pak. Mengenai komunitas praktis ini Pak, sebetulnya di sekolah ini sudah ada komunitas praktisi yang sudah dibentuk dan kebetulan saya termasuk pada anggota. Nah, pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu pada beberapa minggu yang lalu atau kurang lebih 1 bulan yang lalu Pak, kami sudah melakukan kegiatan bersama dengan pengawas, karena itu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh terutama kepada kita guru, karena sudah masuk pada ajaran baru, maka tentunya kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah pada kegiatan itu kami mengundang ibu pengawas Ibu Ninsi Lakoro untuk dapat mensosialisasikan tentang pembelajaran IKM. Nah, terutama karena di SDN 1 ini yang melaksanakan IKM itu baru kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk kelas 2 dan kelas 25 dan kelas 3 dan kelas 6 itu hal yang baru, sehingga kami berinisiatif untuk mengundang Ibu pengawas untuk menyampaikan bagaimana prosedur pembelajaran IKM bagi kami yang baru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian sekaligus pada pertemuan itu juga kami melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja guru tentang PNPM. Demikian Pak. Nah, apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi? Ini mudah Bu. Jadi perubahan yang menyenangkan. Nah, benar Pak, kalau sebelumnya saya merasa takut karena dalam pembelajaran yang
IKM ini benar-benar saya belum paham karena memang setiap kegiatan KKG pada tahun-tahun kemarin itu saya ada halangan sehingga untuk kurikulum Merdeka ini saya belum paham, dan alhamdulillah dengan teman-teman sejawat ini yang sudah melaksanakan IKM itu alhamdulillah banyak bertanya kepada beliau-beliau, alhamdulillah mereka sudah menyampaikan seperti ini dan alhamdulillah saya terbantukan dengan hal itu. Nah, alhamdulillah dengan penjelasan dari Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka itu, saya senang sekali. Ternyata di dalam kurikulum Merdeka ini sudah pas dengan apa yang telah kami dapatkan di dalam guru penggerak, di mana di dalam IKM itu dalam modul itu kegiatan pembelajarannya itu berdiferensiasi. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi itu telah kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan sebenarnya saya itu cuma menanyakan lanjutan dari kata dengan tadi, jangan dipotong Ibu ya, karena itu akan akan saya salin kembali apa yang Ibu sampaikan. Oke, kita lanjut. Dan apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi ya setelah program ini selesai? Jadi mungkin yang dimaksud di sini apa rencana yang Ibu lakukan ya pada komunitas praktisi setelah program ini selesai? Terima kasih. Insya Allah setelah program guru penggerak ini selesai, insya Allah kami akan berusaha untuk melanjutkan komunitas ini, lebih mengembangkan kembali tentang komunitas ini, karena masih banyak hal yang, terutama bagi pribadi saya, masih banyak hal yang saya belum pahami tentang kurikulum Merdeka ini. Nanti akan berkembang ketika kami akan melakukan penilaian semester 1 ini, insya Allah kami akan melakukan kegiatan kembali untuk bagaimana penyusunan soalnya, kemudian bagaimana asesmennya, terakhir nanti akan berkembang pada pertemuan-pertemuan setelah pendidikan guru penggerak ini. Nah, pertanyaan terakhir lagi untuk diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi, yakni apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Jadi dukungan yang dibutuhkan adalah tentunya kerjasama dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat dan pemangku kepentingan, terutama bagaimana pemateri yang akan kita undang untuk melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang belum dipahami, yang menyangkut pembelajaran siswa atau menyangkut pendidikan. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Kita lanjut. Namun pada kegiatan setelah ini ini saya akan mengamati Ibu dalam melakukan percakapan pasca observasi. Jadi untuk diskusi tadi kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan pasca observasi. Setelah pasca observasi itu tinggal terakhir, yaitu tinggal percakapan akhir pendampingan. Jadi kira-kira sampai di situ saya akhiri dulu sementara Bu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kegiatan untuk pengamatan Ibu dalam melakukan coaching nanti pada rekan sejawat. Jadi saya berikan kesempatan Ibu untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan, dan silakan Bu dipersiapkan dulu ya. Oke, baik. Jadi oke Bu ya. Kita lanjutkan.
percakapan kita. Sekarang kita sudah masuk pada bagian akhir pendampingan atau percakapan di akhir pendampingan untuk pendampingan 5. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, setelah Ibu menjalani program guru penggerak ini, apa hal yang menurut Ibu paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Kuasai. Terima kasih. Dari semua materi yang telah saya jalani selama mengikuti program guru penggerak ini, menurut saya materi yang saya rasa sudah saya jalankan itu yang menurut saya mudah itu adalah modul 134 ini, budaya positif. Nah, jadi untuk mengimplementasikan tentang modul 134 tentang budaya positif, alhamdulillah sudah jalan selama ini, tentang terutama untuk pembuatan keyakinan kelas. Oke, baik, lanjut ya Bu. Nah, materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Untuk materi yang masih membingungkan dan ingin saya pelajari adalah terutama dalam supervisi akademik ini, karena memang itu sangat membutuhkan pengetahuan yang lebih, karena jika memang kita sebagai supervisor tidak paham dengan apa yang kita akan lakukan, maka di dalam pelaksanaan coaching itu memang kita akan lari dari alur cerita. Jadi yang menurut saya sulit itu, yang bukan juga sulit tapi yang masih perlu dikembangkan adalah pada supervisi akademi ini tentang coaching. Oke, baik ya Bu ya. Terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan. Dan sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang untuk dipersiapkan pada pelaksanaan PI 6 ya Bu ya. Jadi untuk pendampingan 5 hari ini itu sudah selesai, dan sekarang kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang akan disiapkan pada pelaksanaan PI 6. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan, ini perlu saya sampaikan untuk Ibu, dan boleh juga Ibu membuka LMS ya di pendampingan 5 supaya untuk dapat Ibu pahami apa-apa yang dipersiapkan pada pendampingan 6 nanti. Jadi pada pendampingan 6 ini Ibu menyebarkan, bukan pendampingan 6 ya, sebelum pelaksanaan PI 6 ya. Jadi sebelum pelaksanaan PI 6 itu Ibu menyebarkan kuesioner survei umpan balik 360 derajat sama seperti kemarin. Jadi silakan di print ya, kuesioner survei umpan balik 360 derajat sesuai dengan peran dan jenjang sama dengan seperti kemarin ya, yang diampu oleh CGP dan dengan responden kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid. Jadi kepala sekolah, rekan guru 5 orang, perwakilan murid 5 orang. Kemudian juga CGP mengisi lembar asesmen mandiri. Jadi ada juga lembar asesmen untuk guru penggerak. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembar asesmen. Berikut juga jangan lupa CGP membuat refleksi tertulis
Kemudian dibacakan pada saat saya melakukan wawancara gitu. Kemarin kan terhambat karena saya masih perlu memberi kesempatan banyak lagi ya Ibu untuk membaca penilaian daripada masing-masing guru. Nah, jadi itu jangan dilupa yaitu membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Jadi semuanya harus dibuat refleksi tertulis. Refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu 6. Jadi refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu 6. Yang berikut tentang pemetaan aset. Ini juga hal-hal yang harus Ibu persiapkan. Pemetaan aset di mana CGP harus melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Pelaksanaan diskusi pemetaan aset tersebut itu dilaksanakan sebelum PI 6. Jadi sebelum waktu PI 6, sebelum tiba jadwal PI 6 itu sudah dilakukan diskusi pemetaan aset. Ya, sebentar. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh CGP. 1. Menentukan jadwal diskusi aset dengan kepala sekolah. Jadi menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Yang kedua, mengundang aktor peserta antara lain kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dengan perwakilan gender. Ya, sebentar Ibu kita diskusikan lagi itu ya. Jadi tulis dulu apa yang memang sesuai dengan yang di panduan dulu ya. Berikut membuat notulen hasil diskusi. Berikut mengambil foto kegiatan. Jadi notulen, kemudian mengambil foto kegiatan. Baru yang terakhir mengumpulkan hasil pemetaan. Baru yang berikut, jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, ada mungkin di situ di LMS komunikasi, bagian komunikasi, ya. Ada kan di situ kan fitur komunikasi antara CGP dengan Fasil, ada tidak? Iya, itu silakan ditulis untuk diketahui oleh fasilitator. Jadi mengenai kendala-kendala sebenarnya dituangkan. Jadi dicatat dalam jurnal komunikasi di dalam. Kalau ada, ya. Oke, sampai di. Oke, sudah cukup. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, Bu? Terima kasih untuk pelaksanaan pemetaan aset ini. Kebetulan saya bersama teman-teman CGP sudah melakukan apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, di mana kami sudah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Kemudian setelah menyampaikan maksud dan tujuan untuk sosialisasi, kami lanjutkan dengan pertemuan langsung dengan rekan-rekan guru untuk menyampaikan tujuh aset dalam di sekolah yang ada di sekolah ini. Kemudian setelah melakukan pertemuan dengan guru, kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan murid, menyampaikan tentang 7 aset yang ada di sekolah ini. Tetapi dalam kegiatan itu kami belum menghadirkan orang tua. Jadi apakah apakah kami akan membuat kembali pertemuan itu yang dihadiri oleh apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, atau bagaimana, Pak? Tapi diskusi terkait pemetaan aset tidak hadir oleh orang tua. Tidak. Ada perwakilan dari orang tua? Tidak ada ya. Sebetulnya kalau cuma perwakilan
bagi saya yang penting sudah mendiskusikan pemetaan aset ini dengan kepala sekolah dan rekan guru, juga termasuk murid ya. Oke, yang penting itu benar-benar sudah menggali aset-aset yang ada di sekolah. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi satu hasil pemetaan yang nantinya akan ya apa namanya, diperiksa pada atau diminta pada pendampingan 6 nanti. Seperti itu. Jadi saya rasa mungkin tepat Ibu tidak perlu lagi untuk mengulang kembali kegiatan tersebut. Jadi sudah boleh menggunakan kegiatan tersebut untuk sebagai kegiatan diskusi pemetaan aset pada pendampingan 6 ini, Bu ya. Oke. Jadi mungkin kira-kira sampai di situ ada pertanyaan lagi ya, Bu? Sebelum Ini Pak, apakah di dalam pada saat PI 6 itu yang akan diperiksa itu hanya berupa apa administrasinya, atau dia berupa file atau bagaimana Pak? ya, kan di PI 6 itu kan ada 2 yang Ibu lakukan. Yang pertama Ibu menyebarkan survei ya, kuesioner tadi ya. Jadi ya Ibu, jadi yang pertama itu Ibu menyebarkan dan sekalian juga mengisi survei tersebut berdasarkan peran yang dibagikan. Yang kedua itu adalah hasil pemetaan tadi. Nah, sehingga di refleksi di pendampingan 6 ini yang akan dibahas itu tentang hasil survei tadi. Kemudian setelah hasil survei, kemudian juga tentang pemetaan aset. Nah, jadi mungkin yang akan kita diskusikan pada pemetaan aset itu yaitu tentang apa saja hal-hal yang Ibu alami lah pada saat melakukan pemetaan aset atau diskusi pemetaan aset tersebut. Sekalian juga dengan kami juga akan mengumpul dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan, dokumen-dokumen daripada kegiatan tersebut. Saya rasa cuma itu. Baru yang berikut juga akan membahas tentang persiapan panen hasil belajar. Jadi di situ juga kita akan membahas tentang apa sih ya hal-hal yang akan kita persiapkan pada panen hasil belajar. Jadi apa yang akan kita pamerkan pada kegiatan panen hasil belajar itu. Nah, hasil belajar itu berarti pameran ya. Pameran di Loka 7 nanti. Jadi itu juga akan kita diskusikan. Jadi saya rasa mungkin itu dulu ya Bu ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti saya akan informasikan insyaallah untuk 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 pendampingan individu 6. Oke, kira-kira sampai secara pertanyaan lagi atau bagaimana? Sudah ya Bu? Oke, baik. Karena diskusi kita hari ini sudah selesai, maka kegiatan pendampingan 5 hari ini juga saya nyatakan selesai. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ellen yang sudah bersedia atas waktunya dan juga sudah berbagi praktik baik tentang apa saja yang sudah Ibu lakukan di sekolah dan juga apa saja proses yang sudah ikuti selama 1 bulan terakhir ini. Dan juga sebelumnya juga saya mengucapkan permohonan maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya juga untuk Ibu Ellen. Saya sebagai manusia biasa juga yang tidak luput dari salah dan hilaf ya Bu ya. Saya memohon maaf dan mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.